kasus stunting di Indonesia semakin menurun. Berdasarkan prevalensi data di 2019, angka prevalensi pada balita turun mencapai 27,67%. Namun, hal ini masih belum memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh WHO, yaitu angka mencapai 20%. Kasus ini masih menjadi perhatian pemerintah. Maka, kita sebagai anak remaja yang peduli terhadap stunting perlu untuk menyuarakan hal ini. Stunting adalah kondisi pertumbuhan terhambat pada anak-anak karena kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya, stunting terjadi pada masa perkembangan dari anak baru lahir hingga berumur 5 tahun. Ketika mereka tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Dampak dari stunting dapat berpengaruh pada kesehatan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Anak yang mengalami stunting biasanya memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari rata-rata usia mereka pada umumnya. Selain itu, stunting juga dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan kemampuan belajar anak. Adapun gejala-gejala dari stunting, yang pertama yaitu tinggi badan yang lebih rendah dari rata-rata anak seusianya, berat badan yang lebih ringan dari anak seusianya, perut yang membuncit, tulang kepala yang menonjol, tingkat kecerdasan yang lebih rendah, daya tahan tubuh yang lemah, dan keterlambatan perkembangan fisik dan mental. Ada beberapa tips pencegahan stunting pada anak, antara lain yang pertama yaitu memberikan air susu ibu yang eksklusif sampai usia 6 bulan dan dilanjutkan dengan makanan pendamping air susu ibu sampai usia 2 tahun. Yang kedua, memberikan makanan yang bergizi dan seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam porsi yang cukup. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi yang baik, seperti mencuci tangan sebelum makan dan memasak makanan dengan benar untuk membunuh bakteri dan virus. Yang keempat, memberikan stimulasi dan interaksi yang baik pada anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu rutin memeriksakan kesehatan anak kepada dokter atau ke puskesmas setiap 3-6 bulan sekali. Tentu, stunting atau pertumbuhan terhambat pada anak sangat-sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi kesehatan dan perkembangan mereka. Anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan seperti infeksi, anemia, dan penyakit kronis di masa dewasanya. Selain itu, stunting juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan prestasi akademik anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan masyarakat secara keseluruhan untuk memperhatikan pola makan dan gizi anak agar tumbuh kembang mereka optimal.